Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para alim ulama, para ustaz-ustazah dan tokoh agama. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Hari ini tanggal 23 Sya'ban, 22-23 malam nanti ini Sya'ban. Artinya satu pekan ke depan itu kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi nanti karena ini tanggal 23 nanti Rabu depan itu adalah malam yang ke-30. Nah, 30 Sya'ban ini adalah namanya Yaumus Syak, ya, hari keragu-raguan. Itu batas antara Sya'ban dengan Ramadan. Nah, di situ tidak boleh puasa karena tidak pasti apakah masih bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Nah, ibadah itu dilaksanakan atas dasar keyakinan. Nah, itu dilarang berpuasa pada hari keragu-raguan. Nah, pada malam itu adalah kita lagi menunggu informasi kepastian apakah malam misalnya Rabunya itu masih 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Nah, kalau dalam versi berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena kamu sudah melihat, ya, melihat bahasa Arabnya ru'yat. Apa yang diru'yat? Hilal. Nah, kalau sudah kelihatan berpuasalah. Maksudnya kalau belum kelihatan jangan puasa. Nah, itu maknanya itu, ya. Tapi karena kita sih enggak pergi lihat sana kemari, ya, paling praktis kita serahkan kepada yang punya kewenangan, otoritas. Dalam hal ini adalah ulil amri, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat dengan mengumpulkan berbagai ormas Islam. Nanti kalau sudah ditetapkan bahwa ternyata pada malam Rabu itu tidak kelihatan, nah maka digenapkan. Nah itu yang paling gumma alaikum, apabila tidak kelihatan karena mungkin awan lagi mendung atau cuaca tidak memungkinkan atau ada faktor-faktor lain sehingga tidak tampak, maka fa'akmilu, sempurnakan Sya'ban itu 30, selesai. Nah itu. Jadi alhamdulillah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Nah, tapi yang hebatnya orang-orang kita ini belum Ramadan, yang disiapkan itu menyambut Lebaran. Iya, jadi belum Ramadan sudah bersiap menyambut Lebaran. Coba tengok tuh, apa yang dicat tembok, apa yang dicat pokoknya kursi lah, gordeng lah, pokoknya itu semua menyambut Lebaran, bukan menyambut bulan puasa. Ya, tapi alhamdulillah bagian dari itu juga karena kegembiraan, ya, satu bentuk kesyukuran. Baik, pada siang hari ini tema kita adalah Kitabu Dhammid Dunia. Jadi kitab yang bicara tentang dhammid dunia. Dhamm itu artinya tercelanya ad-dunia, tercelanya dunia. Dalam bahasa kita bisa diartikan fitnah dunia. Ya, jadi sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa kitab ini adalah perpaduan antara fikih dengan tasawuf oleh Al-Ghazali, maka ini bicara tentang dunia. Karena kita berada di antara ini, dunia akhirat, akhirat dunia.
Nah, kalau kita tidak siap, tidak punya modal, tidak punya filter ya menyeleksi tentang dunia ini, kita salah-salah bisa terjebak, salah-salah bisa tergiur, akhirnya lupa akhirat. Ini yang bahaya ini. Maka pembahasan ini menjadi penting supaya ya mengingatkan kita, mengingatkan keluarga, mengingatkan kita bahwa dunia kita tempati sebagai sebuah sarana saja, ya. Jadi mazra'ah, tempat kita berladang untuk akhirat. Gitu. Jangan sampai kita lupa akhiratnya. Nah, ini yang dimaksud. Ya, tapi oleh Al-Ghazali yang luar biasa bijaknya, jadi kalau pengertian dunia yang kita pahami, ya dunia yang ada sekarang inilah. Nah, setelah dunia ininya baru akhirat. Jadi kabulal maut, semua yang kita rasakan ini yang hari ini dunia. Dunia itu artinya dekat. Ya, dana dunu. Tapi akhirat yang ke sana akhir. Nah, oleh Al-Ghazali membagi bahwa dalam konteks kehidupan kita menyikapi masalah dunia ini ada 3 macam, ada 3 pembagiannya. Pertama, al-qismul al-awwal ma yusibuka fil akhirah wa yabqa ma'aka thamratuhu ba'dal maut wa huwa al-ilmu an-nafi'u wal amalus salih. Jadi pertama, dalam menyikapi keberadaan kita di dunia ini adalah ma yusibuka fil akhirah. Jadi dunia ini kita pakai dalam rangka membersamai kita untuk mencapai kehidupan akhirat. Ya, wa yabqa ma'aka thamratu ba'dal maut. Nah, sehingga selama kita hidup di dunia ini kita manfaatkan untuk memperbanyak pundi-pundi. Ya, pundi-pundi apa? Hasilnya kita rasakan setelah kita meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal yang saleh. Nah, ini yang pertama. Jadi kita memang hidup di dunia, tetapi dunia ini sebagai sarana, ya, sebagai media, sebagai alat yang kita pakai dalam rangka memperbanyak pundi-pundi kebaikan. Di antaranya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang mengantarkan sehingga hati kita bisa menjadi lebih damai, hati kita bisa menjadi lebih nyaman, lebih tenang, tidak kasat kusut, tidak membuat kita sampai terlalu sedih dan segala macam, apalagi was-was dan gelisah. Begitu juga wal amal as-saleh, ya, amal-amal yang saleh. Nah, kalau model seperti inilah yang tertinggi, seperti inilah yang tertinggi, inilah yang salah satu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbu al-abda al-ghaniya at-taqiyya al-khafiyya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa Allah mencintai hambanya yang kaya. Nah, jadi jangan juga, karena kalau kita berpikir kaya kan pikiran kita kan dunia itu. Ya, orang kaya kan punya duit, punya berangkas, punya rekening, punya mobil, punya segala-galanya. Nah, pikiran kita kan dunia. Ya, dunia itu betul, tetapi karena kekayaannya tidak menjadi penghalang untuk dia bisa bertakwa kepada Allah. Maka malah justru dengan kekayaannya itulah dia manfaatkan untuk menambah pundi-pundi amal saleh. Ya, orang mau membangun masjid, kalau tidak ada orang kaya membantu, susah juga kita. Orang mau membangun pondok pesantren, mau membangun rumah sakit Islam, mau membangun lembaga-lembaga untuk menaungi saudara-saudara kita, misalnya anak yatim dan lain-lain sebagainya, mu'allaf dan seterusnya. Kalau tidak punya donatur yang kaya, itu repot. Nah, jadi ini termasuk dalam kelompok yang pertama. Ini yang sangat bagus. Jadi tidak selamanya dunia itu menjadi fitnah. Tidak selamanya dunia itu menjadi tercela. Sangat tergantung kepada kitanya. Inilah yang diingatkan. Jadi Allah mencintai hambanya yang kaya, tapi at-taqiyah, bertakwa kepada Allah. Al-khafiyah. Khafiyah itu artinya
orang yang bertakwa kepada Allah, kaya raya, bertakwa tapi tidak pamer. Ya, menjaga kerahasiaan, menjaga juga dalam bahasa kita paling ini tawadu. Ya, tawadu. Jadi tidak dipamerkan sampai dimasukkan apa itu? Apa namanya? Instagram ya. Jadi foto Instagram ke medsos. Orang ini kaya raya ini, dan segala. Ya, tapi kalau orang bertakwa dia bisa menjaga itu, menjaga. Ya, hati-hati karena sekarang ini kan eranya gitu ya. Nggak bisa kita menyembunyikan karena ada riwayat hidup digital kita. Itu bisa dilacak. Nah, itu juga sebenarnya yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Ini yang sering kita dengar, wa batagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Itu. Jadi carilah kehidupanmu, kebahagiaanmu di akhirat. Itu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasibmu yang ada di dunia. Ini sebenarnya masuk ke kelompok pertama. Jadi kata kunci yang disebutkan dalam ayat ini perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, sehingga dunia ini betul-betul dijadikan sebagai media. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, karena itu yang membuat kita celaka. Itu. Karena kalau sudah menjadi tujuan, waduh repot. Itu. Coba tengok antara anak dengan orang tua saling menggugat di pengadilan. Waduh, gimana rasanya itu ya? Anak menggugat itu kayak orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, mana dulu waktu kita bayi seperti apa jasa. Apalagi kalau kita baca ayat, baca hadis, bagaimana kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau justru menyakiti, maka itu repotnya. Jadi sekali lagi ini yang pertama ya. Jadi kehidupan dunia menjadi alat untuk memperbanyak pundi-pundi, termasuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh. Yang kedua, al-qismus tsani, yaitu wahwa al-muqabal lahu ala tarfil aqsa. Nah ini, kalau yang kedua ini justru lawannya. Jadi lawannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dunia ini betul-betul dijadikan media untuk memperbanyak pundi-pundi amal saleh untuk kepentingan kehidupan kebahagiaan di akhirat kelak. Tapi kalau yang ini adalah lawannya. Justru dijadikan dunia ini sebagai tempat untuk kataladdudi bil ma'asi kulliha. Jadi dunia ini dijadikan seperti tujuan. Hanya untuk menikmati poya-poya. Pokoknya semua kehendak, keinginan, selera nafsu itu dilampiaskan untuk kehidupan dunia. Seperti dia merasa tidak ada lagi kehidupan akhirat. Tidak ada lagi pertanggungjawaban setelah kita hidup di dunia. Ini hati-hati. Kalau dalam bahasa akademisi ini yang disebut dengan sekuler. Jadi orang sekuler itu matanya cuma satu. Apa yang dilihat? Dunia, duit. Tuh, jadi tidak ada akhiratnya. Ini bahaya nih. Ini yang termasuk kelompok kedua ini. Jadi inilah yang dimaksud. Jadi kalau ada hadis, ada ayat yang bercerita tentang bagaimana dunia sangat tercela, ini yang dimaksud. Ya. Jadi dunia yang membuat dia betul-betul lalai dalam kehidupan. Yang tadi saya cerita. Orang tuanya, ibunya, ayahnya ya tidak lagi dihitung. Keluarganya tidak lagi dihitung. Dia rela menghancurkan hubungan persaudaraan itu hanya gara-gara satu kapling tanah. Hanya gara-gara harta yang tidak membuat juga kita kaya. Ini merusak. Kenapa? Karena itu tadi yang dipikirkan dunia. Nah, jadi itu kelompok yang kedua, inilah lawannya. Inilah yang dimaksud ini tentang zammid dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini mengutip riwayat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi suatu saat Rasulullah SAW berjalan-jalan, ya,
diikuti oleh para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Jadi dalam perjalanan beliau itu jalan-jalan itu melewati ada seekor bangkai kambing, ya, bangkai kambing. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, atarawna hadhihi asyata hayyinatan ala ahliha. Bagaimana penglihatan kalian? Maksudnya itu bagaimana pendapat kalian? Anda lihat bangkai kambing ini. Kira-kira masih ada enggak harganya bangkai ini di mata pemiliknya? Gitu. Ada enggak nilainya? Gitu. Ada enggak harganya ini? Itu ya. Faqalu, lalu para sahabat menjawab, min hawaniha alqauha ya Rasulullah. Justru karena tidak ada lagi nilainya kambing, misalnya bangkai ini, maka itulah kemudian pemiliknya dia buang. Seandainya masih ada harganya, masih ada nilainya, masih ada keperluannya terhadap dunia ini, masih ada bagusnya, tidak mungkin dia buang, pasti diambil. Tapi karena hina, ya, tidak ada lagi harga nilainya, maka itulah dia buang. Itu jawab para sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah penjelasannya dengan kalimat walladzi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadhihi syati 'ala ahliha. Jadi sungguh bahwa dunia ini jauh lebih hina, jauh lebih tidak punya nilai dan arti apa-apa di sisi Allah dibandingkan daripada bangkai kambing ini tadi di mata pemiliknya. Nah, jadi artinya maksudnya ini, ya, dunia ini jangan masukkan di hatimu, karena sebenarnya kalau seandainya dibandingkan dengan bangkai kambing itu tidak ada nilainya itu. Jadi jangan berlebihan, maksudnya itu, ya. Itu. Jadi sekali lagi ini yang dimaksud begitu dunia tidak punya arti apa-apa dalam pengertian yang kedua. Kalau dunia itu yang mengantarkan Anda kepada lupa kepada akhirat. Nah, termasuk yang kelompok pertama tadi ini adalah ya, ilmu, jabatan, kekuasaan, materi, apapun yang Allah berikan rezeki kepada kita, semuanya kita manfaatkan untuk menjadi media memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan. Itu menjadi dunia yang justru bagus. Nah, jadi sekali lagi itu yang ketiga, yang pertama dan yang kedua. Nah, al-qismus salis, yang ketiga ini adalah wahwa mutawassit bainat tarafaini. Jadi tengah-tengah, tidak terlalu akhirat, tapi dunia dia lakoni juga tidak membuat dia sangat tercela. Itu biasa saja. Itu. Jadi ini tengah-tengah ini. Jadi tengah-tengah. Jadi kita lakoni dunia ini, ya, sesuai dengan keperluan kita, ya. Tapi akhirat juga begitu. Jangan sampai karena berlebihan pada akhiratnya lalu dunianya juga diabaikan. Itu. Mungkin pernah saya jelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertemu dengan salah seorang sahabat, ya, Abdullah bin Amr bin As. Kelihatan wajahnya pucat. Tanya, ngapa nih? Rupanya tidak pernah tidur. Itu saking salat malamnya itu. Jadi pokoknya salat, akhirnya ya biasalah, mungkin karena kurang tidur sampai kesehatannya terganggu. Nabi negur, bangun salat malam. Tapi kalau sudah tiba waktunya tidur, tidurlah. Inna li'ainika 'alaika haqqan. Karena matamu itu ada haknya yang mesti kamu penuhi. Jadi begitu juga seorang sahabat yang berpuasa terus
terus puasa terus, tidak mau berbuka. Nah, ini puasa ini paling tidak hukumnya makruh. Tapi kalau kita puasa yang membuat kita sakit sampai kita melarat, hidup kita terancam nyawa, itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Ya, karena puasa itu diwajibkan bagi orang yang sehat. Ya, jadi boleh tidak puasa, tapi ganti ya di hari-hari lain. Jangan juga, wah nggak bagus Ustadz, kalau ndak wajib, saya kan sakit nih. Tapi nanti kalau udah sehat, ganti. Itu di luar Ramadan. Nah, jadi karena sahabat ini tidak mau buka hanya puasa, Nabi negur. Ya, sum puasalah, wa aftir. Kalau sudah tiba waktunya berbuka, buka. Inna libadanika alaika haqqan. Karena itu perutmu, badanmu itu, perutmu itu ada haknya yang kamu harus penuhi. Itu. Makanya nanti itu kalau bulan puasa jangan terlambat buka. Makruh. Kapan bukanya? Oh, pulang itu sholat tarawih baru berbuka. Allah, itu sih nyiksa Jawa Tengah tuh. Jadi ini yang bagian tengah ini kan harus dipenuhi. Jadi makruh hukumnya memperlambat, apalagi lamaan. Tapi jangan juga terburu-buru. Ya, kadang-kadang itu ya. Kalau lagi buka puasa bersama tuh rame-rame. Dikit lagi. Ternyata jamnya itu jam HP yang bisa di setel. Itu saking buru-burunya itu udah belum, tenang. Yang dimaksud menyegerakan berbuka itu adalah kita berbuka setelah yakin waktunya masuk. Ya, jangan berburu-buru ternyata bunyi HP belum masuk itu. Ya, itu hati-hati. Jadi sekali lagi dalam konteks hadis ini ada lagi yang ketiga. Karena ada sahabat, mohon maaf ini ya, yang masih bujangan, sejomblo. Ya, ada juga sahabat yang tidak mau nikah, Pak. Dia mau membujang selamanya. Dia merasa lebih dekat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Saya ini lebih bertakwa kepada Allah daripada Anda. Tapi atazawwajun nisa, saya juga nikah. Ya, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnatku maka bukan golonganku. Apa maksudnya? Sunnahnya Nabi yang dimaksud di sini bukan sekedar sunnah Nabi itu dalam bentuk nikah, tapi yang dimaksud di sini adalah memenuhi kebutuhan akhirat dan memenuhi kebutuhan dunia. Nah, itu yang dimaksud. Nah, inilah tadi ini tengah-tengah nih. Jadi sedang-sedang biasa-biasa. Kalau orang salat itu kan kebutuhan spiritualnya itu, kebutuhan akhiratnya. Tapi ketika orang tidur itu kebutuhan fisik, itu duniawi. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Jangan hanya karena sholatnya lalu kemudian nyiksa dirinya tidak tidur. Agama tidak membiarkan itu, tidak memperkenan. Begitu juga karena dia puasa mendapatkan ingin masuk surga tapi tidak makan, nah itu juga enggak. Jadi tengah-tengah. Jadi sekali lagi begitu juga nikah. Ya, ini yang tidak nikah ini aduh kasihan. Tapi ini motivasi ya, motivasi bahwa intinya di sini sunnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah menjaga keseimbangan, yaitu akhirat dunia. Ini mutawasid, tengah-tengah. Jadi jangan berlebihan, yang satunya berlebihan dan mengabaikan yang lain. Nah, ini yang tengah-tengah. Jadi sekali lagi kesimpulan akhir Imam Al-Ghazali dalam kitab ini sangat bagus. Ada dua ayat yang dikutip untuk menunjukkan tentang dunia. Tetapi pada akhirnya misalnya gini, beliau mencontohkan di dalam ayat Al-Quran itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ya fa innal jannata hiyal mawa. Jadi adapun orang-orang yang khawatir ya takut tuh mendapatkan takut kepada Allah tapi menahan dirinya dari hawa nafsu, maka ya akan mendapatkan surga ya jannatul mawa nanti di akhirat. Maksudnya hawa nafsu kita, kecenderungan kepada dunia itu mampu kita kendalikan sehingga tidak masuk pada kelompok yang kedua. Itu. Jadi selalu mengingat karena tidak mungkin bisa masuk jannatul ma'wa kalau memenuhi semua keinginan selera nafsunya dituruti semua, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, lalu ada ayat dalam Al-Qur'an
Ilamu annamal hayatad dunya la'ibun. Jadi kata Al-Ghazali, ada ayat dalam Al-Quran yang majamiul hawa, kumpulan tentang hawa nafsu itu ada 5 yang dikumpulkan dalam ayat ini. Pertama, kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Yang kedua, lahun. Lahun itu membuat orang lalai, sendagura. Yang ketiga, zinatun, perhiasan. Yang keempat, watafakhurun. Ya, tafakhur ini membuat berbangga-bangga antara satu dengan lain. Nah, itu yang tadi itu, bangga-banggakan karena kekayaan dan lain-lainnya, pangkatnya dan watakasurun fil amwali wal aulad. Ya, memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Nah, sekali lagi ada tambahannya di surat Ali Imran ayat 4. Ya, hampir sama sebenarnya. Tetapi pada prinsipnya di sini adalah kalau dunia ini kita gunakan dalam kebaikan, maka itu bukan lagi semata-mata dunia, tapi tergolong untuk akhirat. Ini kesimpulannya. Jadi wabil jumlati fakullu ma laisa lillahi fahuwa minad dunia. Jadi semua apapun yang ada di dunia ini dalam bentuk apapun yang kita gunakan, kita pakai bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan akhirat, maka itu masuk tergolong dunia. Wa ma huwa lillahi fadzalika laisa minad dunya. Tapi urusan dunia secara lahiriah ketika kita gunakan, kita manfaatkan untuk memenuhi, mendapatkan ridha Allah, maka itu tidak masuk kategori dunia. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jadi jangan kita salah paham terhadap dunia. Kan ada juga berlebihan itu. Saya tidak perlu lagi dunia. Saya ini semata-mata akhirat. Enggak bisa. Ini agama mengajarkan. Jadi sekali lagi ada 3 pembagiannya menurut ulama, khususnya Al-Ghazali. Tapi yang paling bagus bagi orang yang masih dalam ini ya tengah-tengah aja. Kalau ada yang mendapatkan itu yang kelompok pertama memang betul-betul hanya semata-mata itu untuk akhirat. Ya, tapi yang paling berbahaya kelompok yang kedua ya, yang bisa merusak segalanya karena dunia seperti jadikan tujuan. Nah, terakhir saya ingin menambahkan, tidak ada di sini. Cuma saya terkesan guru saya dulu saya diajari, tahu nggak? Kita belajar dalam diri. Kan dalam Al-Quran itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu mengapa kamu tidak tengok? Maksudnya itu jadikanlah diri kita ini sebagai pembelajaran. Jadikan perpustakaan, baca diri kita. Bagaimana? Salah satunya gini. Kita manusia itu kalau berjalan itu tidak menengok ke bawah. Tidak, perut kita ini tidak berhadapan dengan tanah. Beda binatang. Binatang itu kalau jalan, ada itu binatang wajahnya menghadap ke sana, dia menghadap ke bumi. Karena binatang itu memang tujuannya untuk dunia. Tapi manusia wajahnya itu menghadap ke akhirat. Akhirat itu kan jauh. Jadi manusia itu pandangannya jauh ke depan. Dunia itu diinjak. Dunia itu diinjak sebagai simbol bahwa dunia ini kita jadikan alat, kita pakai, kita berjalan di atasnya. Jangan dunia ini perut kita menghadap ke dunia. Karena kalau perut kita menghadap ke dunia seperti binatang tadi, dunia dijadikan tujuan. Nah, itu adalah simbol-simbol kenapa Allah menjadikan manusia cara berjalannya seperti kita ini. Itu seperti manusia yang mulia. Binatang enggak, karena beda. Nah, itu pembelajaran yang selalu saya ingat. Oh iya, ini hikmah dan rahasia. Jadi saya kira ini sekali lagi mudah-mudahan memberi manfaat dan kemanfaatan untuk saya pribadi dan keluarga dan kepada kita semua, bahwa dunia ini sangat tergantung kepada kita. Ketika kita manfaatkan demi untuk kebaikan, bisa menjadi alat ya, termasuklah apa saja dalam bentuk. Kalau kita punya jabatan kita gunakan untuk kebaikan, menolong dakwah, pendidikan dan sangat bagus. Tapi kalau jabatan mengantarkan kita ke KPK, waduh lain ceritanya pula. Membuat ya, anak dan istri kita sengsara dan seterusnya. Apalagi di akhirat kelak ya. Jadi saya kira itu, terima kasih. Saya pribadi mengucapkan selamat persiapan menyambut bulan suci Ramadan dengan segala persiapan yang memadai. Semoga dan juga mohon maaf ya,
apabila ada hal yang kurang berkenan baik tutur kata ataupun sikap mohon dimaafkan. Kita masing-masing membersihkan diri sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan pencerahan pada hari ini. Mohon izin ada mau yang mudah satu pertanyaan Ustaz. Oh iya. Pak Beliau silakan. Oh iya. Berkaitan dengan dari keraguan tadi Pak Ustaz. Misalnya puasa bulan Ramadan itu jatuh hari Jumat Pak Ustaz. Terus kita rutin melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis. Apakah hari Kemis itu bagaimana? Karena jatuhnya malam 30. Jumat. Oh iya. Ya betul. Baik, makasih banyak. Ya, jadi pada prinsipnya malam ke-30 itu atau hari ke-30 ya adalah hari keraguan. Itu dilarang. Kecuali, ini yang tadi saya kurang betul. Nah, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa ya dan bertepatan dengan hari di mana disunatkan berpuasa dan yang bersangkutan itu sudah terbiasa. Ya, contoh, misalnya kalau pada hari itu bertepatan dengan hari Kamis, maka itu boleh. Termasuk kalau bertepatan dengan hari Senin, kan disunatkan puasa Senin dan Kamis, itu boleh. Itu ya. Jadi atau puasa Nabi Daud. Ya, kan ada puasa Nabi Daud ya. Jadi pas selang-seling, pas hari terakhir itu kena selingan untuk puasa. Itu masuk kategori pengecualian. Itu masih boleh. Jadi tidak masuk dalam kategori haram. Ada di video saya terakhir karena saya ada pengajian hari Ahad subuh. Kemarin di subuh tempat saya itu di Dinasti Indang itu macam-macam puasa. Jadi puasa wajib, puasa haram, puasa makruh dan puasa sunat. Termasuk di antara tadi ini. Kecuali itu tadi itu kalau sudah terbiasa bertepatan itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan jazak. Ustaz telah menyampaikan ilmu dan pencerahan pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkan kebaikan yang ada dalamnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Izin informasikan, insya Allah akhir bulan Syawal nanti program masjid kita Sahabat Berbagi Berkah akan berbagi sembako seperti biasa untuk para santri tahfiz Al-Quran Ulul Albab dan Yayasan Sahabat Indah Khatulistiwa untuk menyambut bulan Ramadan. Dan insya Allah untuk agenda bulan Ramadan kita juga akan berbagi takjil kue untuk berbuka puasa untuk para santri. Jika ada yang ingin penuhi bagian bisa menghubungi Al-Fakir atau pengurus masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Semoga kita semua bisa ikut ambil bagian dalam usaha dakwah dan berbagi berkah kepada para santri penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Awali segala perbuatan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz Wajidi Sayyidi menjadi berkah amal jariah dan menjadi cahaya di alam barzah. Semoga dengan keberkahan kasih ilmu pada hari ini Allah beri kepahaman kepada kita untuk niat amal dan sampaikan. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Semoga mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga menjadi wasilah diampunkan dosa dan kesalahan kita di masa lalu dan selalu istiqomah kita dalam taat hingga akhir hayat. Dan semoga Allah kuatkan iman dan kekalkan hidayah dalam hati kita. Semoga Allah jaga kita beserta anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga menjadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini beserta seluruh keluarga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan dimasukkan ke dalam golongan umat yang mendapatkan rahmat, syafaat dan ampunan serta dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dalam keabadian bersama Rasulullah SAW. Untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.